every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romi Mesra, SPD MPD. Saya adalah DPL, dosen pembimbing lapangan program kampus mengajar angkatan yang ke-6. Institusi saya berasal dari program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Di awal itu saya ditugaskan untuk membimbing mahasiswa kampus mengajar, itu ada 6 orang ya. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya satu orang mengundurkan diri karena alasan pribadi ya. Sekolah sasaran kami itu berada di SD Jemim Tonsea Lama. Nah, kalau bagi DPL ini penting juga ya, untuk menambah pengalaman ya, untuk berkolaborasi juga. Misalnya seperti saya sebagai seorang dosen di perguruan tinggi, saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, siswa yang ada di sekolah, termasuk juga pihak dinas pendidikan begitu ya, dan juga dengan mahasiswa, karena saya juga kan membimbing tidak hanya mahasiswa dari kampus asal saya, tetapi ada juga dari mahasiswa kampus luar begitu ya. Nah, ini sangat penting saya pikir ya. Sehingga seorang dosen juga dia bisa mengimplementasikan ya pengetahuan yang dia punya untuk membantu berjalannya program kampus mengajar yang sudah diprogramkan oleh mahasiswa. Kemudian juga saya pikir ini penting bagi seorang dosen ya untuk mengaktualisasikan dirinya ya, untuk mengupgrade juga pengetahuannya, pengalamannya begitu ya. Karena kita kan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Bahkan di lokasi kampus mengajar ini kan kita bisa lakukan juga Tridharma perguruan tinggi, misalnya melakukan penelitian begitu ya. Kemudian membuat luaran-luaran penelitian. Seperti yang saya lakukan di kampus mengajar 6 ini, misalnya membuat buku ya, buku kolaborasi antara guru, siswa dengan mahasiswa dan juga dengan dosen. Kemudian yang kedua juga buku ajar ya, buku kemampuan dasar mengajar guru SD. Nah, itu bisa juga untuk membantu guru ya dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga artikel ilmiah ya. Jadi mahasiswa itu juga sambil mereka beraktivitas di sekolah sasaran, aktivitasnya itu bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian ya, apakah itu observasi begitu ya, ataukah mereka wawancara, sehingga di akhir mereka bisa membuat sebuah artikel ya, tentu dengan bimbingan dari DPL, diarahkan judulnya, yang penting tidak mengganggu program kampus mengajar mereka, karena ini kan sifatnya observasi itu kan setiap hari saja ya pengamatannya. Kemudian juga kalau wawancara kan bisa saja sambil mereka berinteraksi dengan siswa, dengan guru ya, atau dengan lingkungannya. Nah, itu bisa banyak output yang bisa didapatkan ya. Saya coba melakukan itu, makanya saya pikir ini sangat bermanfaat sekali ya. DPL juga bisa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kemudian juga berinovasi begitu ya, yang mana program-program, ide-ide dari DPL itu bisa dituangkan juga kepada mahasiswa ya, dan nanti juga diimplementasikan dalam bentuk program yang mereka buat di kampus mengajar tersebut ya. Kemudian juga kita sebagai DPL juga dituntut untuk memberikan solusi ya, atau memberikan arahan dari berbagai permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. Ini berarti kita juga nanti akan belajar ya mengatasi berbagai masalah ya yang ada, kemudian mencoba mencarikan solusi dengan berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, saya pikir ini penting juga bagi seorang dosen ya. Kemudian juga bagaimana kemampuan dosen berkomunikasi dengan pihak sekolah, pihak kepala sekolah,
guru pamong, guru-guru kelas lainnya begitu ya. Kemudian juga dosen dengan mahasiswa. Nah, kemudian dengan pihak dinas ya, PPMP dan lain sebagainya. Dengan DPL itu juga harus DPR yang kreatif begitu ya. Atau setidaknya kalau sebelumnya tidak kreatif, setelah menjadi DPL di kampus mengajar ini akan menjadi termotivasi untuk lebih kreatif, menciptakan inovasi, ya, lebih termotivasi lagi untuk berkolaborasi, menghasilkan karya-karya begitu. Nah, saya pikir ini penting ya, karena ketika berada di lingkungan kampus ya mengajar dengan ketika berada di lapangan ya, dan juga membimbing mahasiswa ya, berinteraksi dengan berbagai pihak itu berbeda ya. Jadi pengetahuan dan pengalamannya akan berbeda dan akan sangat bermanfaat bagi seorang dosen, saya pikir ya. Kalau kendala yang saya lihat ya selama saya mendampingi mahasiswa, membimbing mahasiswa, yang pertama itu ada semacam tumpang tindih ya di antara berbagai pihak ini. Misalnya pihak kampus, mahasiswa ini masih juga diwajibkan misalnya mengikuti perkuliahan, masih juga diwajibkan misalnya membeli buku oleh dosen ya. Nah, jadi semacam tidak ada persamaan persepsi ya di dalam pelaksanaan program kampus mengajar ini ya. Nah, itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa kepada saya sebagai seorang DPL. Jadi, kalau dosennya di kampus masih memberikan tugas-tugas ke mahasiswa, akhirnya kan konsentrasi mereka terganggu. Dan mahasiswa ini ada yang pulang dari sekolah sasaran harus kuliah begitu ya, atau harus lagi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, saya pikir ini ke depan harus benar-benar efektif ya, antara pihak perguruan tinggi dengan penyelenggara program kampus mengajar ini. Kemudian juga guru atau pihak sekolah sasaran. Yang namanya ketika ada mahasiswa turun ke sekolah, umumnya para guru itu berpersepsi bahwa mahasiswa itu akan mengajar. Jadi disamakan dengan mahasiswa PL ya, atau mahasiswa praktek lapangan begitu ya. Jadi nanti mereka yang mengajar, ada juga yang berpersepsi menggantikan guru begitu ya. Jadi porsi mereka datang ke sekolah itu lebih banyak dipahami akan mengajar begitu ya. Meskipun kalau di sekolah saya itu hanya pada awalnya, namun kemudian setelah saya DPL turun ke lapangan ya di FKKS itu, kemudian saya beri penjelasan bahwa ini mengajar itu boleh tapi dalam situasi tertentu ya. Misalnya kalau memang guru kelasnya tidak ada, seperti situasi tempat kami itu ada yang lulus P3K begitu ya, sehingga kekurangan guru. Kemudian ada yang memang mungkin di situasi tertentu ada di tugas di luar, tidak bisa hadir, maka dalam porsi itu mahasiswa boleh menggantikan, tapi bukan dalam hal rutinitas yang mahasiswa full mengajar. Nah, ini saya pikir perlu ditingkatkan lagi sehingga jangan sampai saya lihat ada ya fenomena-fenomenanya, ada pihak sekolah yang menolak misalnya ya, ada yang pihak sekolah yang tidak tahu menjadi sekolah sasaran misalnya, ada yang pihak kampus yang dosen-dosennya tidak mengerti apa itu program kampus mengajar, yang dia tahu ya mahasiswa harus ikut juga mata kuliah yang dikontrak itu ya, yang dia sebagai dosen pengampunya. Nah, jadi saya pikir ini penting ya, sosialisasi ini ditingkatkan kembali. Kemudian kalau dari segi mahasiswa ya, keseluruhan memang cukup baik ya, meskipun memang ada juga di sana sini keterlambatan misalnya dalam mengumpulkan laporan, kemudian juga ada masanya komunikasi antara mahasiswa dengan DPL itu terputus ya, mungkin karena kesibukannya. Meskipun misalnya saya sudah berinformasi di grup gitu ya, tapi kadang ada masa-masa yang low respon begitu ya. Apakah karena program kerjanya yang terlalu banyak atau sedang sibuk mengimplementasikan proker begitu ya.
Tapi sejauh ini tidak ada yang terlalu fatal ya. Masih dalam hal yang bisa dimaklumi saya pikir ya. Nah, jadi kalau dari saya sebagai DPL, program ini sangat bagus ya, sangat penting untuk dilanjutkan ya, karena yang namanya dunia pendidikan ya, mahasiswa kuliah di perguruan tinggi bukan hanya mencari IPK yang tinggi begitu ya, tapi saya pikir harus memperbanyak pengalaman ya, pengetahuan di luar juga, karena dunia kerja itu tidak selalu hanya melihat IPK ya, tapi dunia kerja juga membutuhkan calon tenaga kerja yang atau mahasiswa nanti setelah lulus tuh fresh graduate yang mempunyai keterampilan ya, mempunyai pengetahuan, cekatan, inovatif begitu ya. Nah, saya pikir semuanya itu bisa diasah ya, bisa dipicu oleh program kampus mengajar ini. Itu saja, saya Romi Mesra, SPD MPD ya, sebagai DPL di kampus mengajar 6 ya, di Sekolah Sesaran SD Jemim Tonsya Lama. Mengucapkan terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi sebagai DPL pada program kampus mengajar angkatan ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Edukasi.